Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umam bibarakati maulidi sayyidi waladi adnan littiba'i sunnatihi wa akhlaqihi wa sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imami ahli al-irfan wa habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa summa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita bersama di Majelis Dalailul Quran untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam dengan ucapan salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, yaitu para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, para orang-orang solih yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Bapak Ustadz Haji Arjun beserta dengan tim hadrah. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi menjadikan salah satu wasilah diturunkan rahmat malam ini. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, yaitu Bapak RT 04 dan juga Bapak RW 09 yang alhamdulillah hadir ikut serta mendukung memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh-sesepuh kita. Karena berkah merekalah kita bisa berdiri seperti ini, mendirikan satu pengajian barokah orang-orang tua kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tetamu undangan Majelis Dalailul Quran. Alhamdulillah malam ini hadir juga pengajian Majelis Dalailun Nuzul di Pakansari bertempat di kediaman Bapak Haji Darbi Nasution. Syukron, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kepada majelis pengajian Dalailul Ulum, yaitu yang bertempat di Bandung
di kediaman rumah Saudara Mukhtar Nasution. Terima kasih, syukran sudah hadir bersama dengan kita di majelis Dalailul Quran. Dan juga kepada jamaah yang berada di majelis-majelis yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan barokah acara kita dari awal sampai akhir. Kenapa disebut majelis ini Dalailul Quran? Diasbabkan karena cinta. Cinta kepada siapa? Ada seorang tokoh ulama besar, seorang yang berwibawa yang sangat tinggi di hadapan Allah, seorang yang memiliki maqam, derajat yang mulia di pandangan manusia, terlebih-lebih di pandangan Allah. Beliau bernama Muhammad Yatim, atau yang dikenal dengan Syekhuna Syekh Mustafa Husain ghafarallahu lahu. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang bertempat di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pesantren terbesar di Sumatera Utara. Beliau pernah berguru di Makkatul Mukarramah. Beliau punya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau hadir di tengah-tengah masyarakat Mandailing, Natal. Beliau mendirikan pondok pesantren, dan di pesantren itu beliau mengajarkan satu kitab namanya Dalailul Khairat. Ini kitabnya, Pak. Kitab Dalailul Khairat, yang mana isi daripada kitab ini adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan wasilah kitab inilah kita mengenal Nabi Muhammad lebih dalam. Alhamdulillah, beliau punya murid namanya Ayahanda Mukmin bin Ali Ruhum Simaningir, sudah wafat tahun 2019. Beliau pun mengajarkan kitab Dalailul Khairat. Dan juga Syekhuna Mustafa Husain masih memiliki satu murid kesayangan beliau yang masih hidup sampai sekarang, namanya Ayahanda Ramadan di Huta Siantar. Sekarang berumur 89 tahun. Beliau pun diajarkan kitab Dalailul Khairat. Sampailah kepada kita, diajarkan oleh muridnya beliau. Lalu kemudian kita bentuklah majelis-majelis kecil, pengajian-pengajian. Kita ajaklah masyarakat umat Nabi Muhammad untuk mengenal Nabi Muhammad dengan kitab Dalailul Khairat. Maka disebutlah majelisnya Dalailul Quran, karena cinta kepada guru, karena mahabbah kepada guru. Maka siapapun yang dari Mustafawiyah Purba Baru melupakan jejaknya Syekh Mustafa Husain, merupakan jejaknya guru-guru kita, melupakan jejaknya pesantren Mustafawiyah Purba Baru, maka jangan harap mendapatkan barokah daripada beliau. Jangan harap bersambung jiwa ini dengan beliau kalau kita sudah tidak mau menyambungkannya. Ketika kita mencintai orang solih, maka orang solih mencintai Nabi, kita pun ikut mencintai Nabi. Alhamdulillah, Dalailun Nuzul juga mempelajari kitab ini, Dalailul Ulum sudah mempelajari kitab ini. Jadi mudah-mudahan kita jamaah barokah guru-guru kita, para ulama-ulama kita, sehingga kita mendapatkan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengenal Nabi Muhammad, kita akan mengenal diri kita. Salah satu contoh bagaimana mengenal Nabi Muhammad, beliau ketika masih di dalam perut ibunya, di dalam kandungan, sudah ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Tidak punya ayah, lahir ke muka bumi. Rasulullah, beliau berumur 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya Aminah Az-Zahra, sehingga dewasa tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Kenapa? Ditakdirkan Allah, ayah beliau wafat, ibunda beliau wafat. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendidik dan membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membimbing beliau, karena yang tahu maqam Nabi Muhammad hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ingin ketika nanti Nabi Muhammad diuji oleh Allah, Nabi Muhammad memanggil abi, 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 ummi, 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 ayahku, ayahku, ibuku, ibuku, aku tertimpa musibah, tertimpa ujian. Tapi Allah menginginkan Muhammad mengatakan Rabbi, 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 Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Masya Allah. Ini pelajaran penting kepada kita. Kadang-kadang kita punya masalah, kita diuji oleh Allah, lebih cepat lisan ini mengatakan abi, ummi, akhi, ukhti, ibuku, ayahku, saudaraku, abangku, kakakku, adikku, pamanku, bibiku. Seluruh nama-nama orang yang kita cintai kita panggil. Sebenarnya kalau kita mengenal Muhammad, inilah pelajaran untuk kita. Panggil terlebih dahulu Rabbi, 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 Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Aku punya masalah dalam kehidupan, aku punya kesedihan dalam kehidupan. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, sempurnakan permasalahan yang tidak sanggup hamba menanggungnya. Ini yang kita ucapkan. Inilah sosok Muhammad. Tidak pernah menyebut ayahku, ibuku, tidak. Tapi karena Allah lah yang mendidik beliau, sehingga Nabi kita menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Maka ada seorang ulama bermimpi melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Nabi berpesan, wahai fulan, tolong sampaikan kepada umat. Apa yang saya sampaikan ya Rasulullah? Tolong sampaikan kepada umat, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, bergembira dengan hari kelahiranku, menghormati dan merayakan hari kelahiranku, yang tukang masaknya, yang pasang tendanya, yang pasang spanduknya, yang mengambil satu sampahnya, yang hadir dan yang mendukung untuk merayakan maulid Nabi, ayahnya, umahnya, dirinya dan keluarganya aku syafaatkan masuk surga. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, warga di sini insya Allah ikut barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita teladani agar kita mengenal diri kita. Banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada solawat di kitab ini, nama solawatnya solawat burdah. Burdah ini artinya selimut. Yang mengarang solawat ini namanya Imam Muhammad Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Beliau bertempat tinggal di Eropa sebelah utara. Nama kampungnya Zi Salami. Beliau lahir 212 Hijriah, wafat 294 Hijriah.
Beliau diuji oleh Allah selama 11 tahun sakit lumpuh, bahasa sekarang stroke. 11 tahun tidak bisa menggerakkan kakinya. Tetapi yang unik dan luar biasa, saat terbaring di kasur, Muhammad Al-Busiri bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau kita sakit, solawatlah obatnya yang paling luar biasa. Beliau mengarang satu solawat sebanyak 162 bait sambil tiduran, Pak. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sambil tiduran beliau solawat, kaki tidak bisa bergerak, tapi lisan berkata, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Masya Allah. Ada nggak orang seperti itu? Tidak berteriak, oh sakit sekali ya Allah. Tidak berteriak, aduh ya Allah. Tidak, tapi mengenang dan mencintai Muhammad dengan solawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sambil bersolawat 11 tahun, bayangin Bu, stroke, lumpuh, tidak bisa berdiri, tetapi bersolawat kepada Nabi. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadal barku fiz zolma'i min idhami. Tersusunlah 162 bait dari lisannya Muhammad Al-Busiri saat lumpuh selama 11 tahun. Makhluk yang mana mampu seperti itu kalau bukan dasar cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah 11 tahun muncullah Muhammad di depannya, melihat Rasulullah secara yaqazatan. Karena kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Muhammad bisa hadir dalam mimpi, meyakini Muhammad bisa hadir yaqazatan secara langsung bagi orang-orang yang tinggi maqamnya di sisi Allah. Datang Rasulullah membuka jubahnya berwarna putih yang sangat halus seperti kulit kambing. Lalu kemudian Nabi menyelimuti jubahnya kepada Muhammad Al-Busiri, diselimuti dengan jubah Nabi. Setelah itu Nabi berkata, Al-Busiri kum, hai Al-Busiri, berdirilah. Seketika itu berdirilah beliau dengan tegak, lurus, kuat, kokoh, tanpa ada sakit yang dirasakan, sembuh dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat nikmat besar. Apa kata Nabi? Wahai Al-Busiri, aku suka solawatmu, aku cinta ucapan-ucapanmu kepadaku, aku senang, aku ridho denganmu. Maka ajarkanlah kalimat yang keluar dari lisanmu kepada umat-umatku. Masuklah dalam kitab kita, namanya solawat burdah, solawat selimut. Masya Allah, sembuh. Orang yang ada kesusahan hidup, ekonominya diuji oleh Allah, solawat kepada Muhammad dengan cara ikuti akhlak-akhlaknya Nabi. Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah dengki, Nabi tidak pernah sombong. Sombong ini Pak, sombong yang banyak penyakit manusia. Merasa pintar, merasa alim, merasa indah suaranya, merasa bagus wajahnya, merasa dialah yang paling luar biasa, hanya dia yang nomor satu, orang lain tidak. Ini sombong. Nabi tidak seperti itu. Kalau kita mengenal Muhammad, kita pasti karena tawadu'an, adalah Nabi itu rendah hati. Mentang-mentang jadi RW misalnya, ini contoh, RW-nya udah pulang, sombong misalnya. Mentang-mentang jadi RT tuh, sombong. Mentang-mentang jadi kiai, guru, sombong, tidak boleh. Mentang-mentang jadi Bu RW, Bu RT, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan hadrah, sombong misal.
contoh ini mah, jangan marah ya. Ngantuk ya, ntar lagi kita tidur. Sombong ini penyakitnya umat manusia yang sangat-sangat jauh daripada rahmat Allah. Bahkan Nabi pun tidak suka dengan orang yang sombong. Oleh karena itu kita mengenal Nabi Muhammad, hilangkan dan jauhkan sifat sombong dalam hati kita. Kita memang dari asal muasal tidak memiliki apa-apa dan akan kembali pun tanpa membawa apa-apa. Kita lahir tidak membawa pakaian, kita mati pun tidak membawa pakaian. Kita lahir karena Muhammad ada, nurnya ada. Kita meninggal, wafat, hilang dari dunia ini pun kembali untuk Muhammad. Maka satu nama yang kekal abadi adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini yang hadir nih semua, di yaumil mahsyar kita berkata, aina Muhammad, aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Kita bertemu Nabi Adam, wahai Adam, mana yang namanya Muhammad? Saya pun mencari nama itu. Kita bertemu Nabi Ibrahim, ana Muhammad. Ibrahim berkata, saya pun mencari nama itu. Kita bertemu dengan Nabi Musa, Musa berkata, saya pun mencari nama itu. Sehingga berbondong-bondong seluruh umat mencari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nanti yang akan bertemu dengan Muhammad? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Muhammad, dialah yang akan mengenal Tuhannya, sehingga dialah yang bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga kalau cuman mencari nikmat buah-buahan, di sini juga ada buah-buahan. Kalau di surga hanya mencari nikmat makanan, di sini juga banyak makanan, alhamdulillah. Seluruhnya sudah ada di muka bumi ini Allah ciptakan. Tapi yang kita cari nikmat dalam surga hanya satu, bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga terasa sepi ketika tidak ada Nabi Muhammad. Kubur terasa sepi ketika dikubur tidak membawa nama Muhammad. Dihisab sangat kesulitan ketika tidak mengorbankan namanya Muhammad. Makanya kita berdoa malam ini, ada sedikit ilmu. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu tolong libatkan Muhammad dalam doamu. Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfirli. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad ampuni dosaku, maafkan kesalahanku, terima taubatku. Libatkanlah Muhammad dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal diri kita dan kita pun akan mengenal Tuhan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.